Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran PPG Batch 2 tahun 2024. Hari ini Bapak akan mengambil tema dari kelas 6 semester 2, yaitu tentang indahnya ketetapan Allah, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita belajar, kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, memahami makna iman kepada qada dan qadar, menjelaskan makna qada dan qadarnya Allah, mengetahui macam-macam takdir. Kalian tahu tidak apa itu arti iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman atau arti iman kepada qada dan qadar, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah memahami tentang makna iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dan kehendaknya atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan yang telah terjadi. Selanjutnya, dua, tentang dalil tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 38 diterangkan, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan Allah adalah yang menetapkan itu semua adalah ketetapan yang pasti akan berlaku kepada setiap hambanya. Dan anak-anak sekarang tentang hubungan antara qada dan qadar adalah telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dikaidahkan dengan pula dengan pernyataan yang lain, segala yang terjadi di jagat raya ini atau di dunia ini, seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya, bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus tahu apa sih macam-macam takdir itu. Ya, takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, yakni ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar lagi. Sedangkan takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh setiap manusia melalui usaha dan ikhtiar jika Allah mengizinkan. Berarti kita ada dua takdir tadi ya. Tentang fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri yang tulus dan ikhlas. Juga mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan berikhtiar untuk mewujudkan suatu cita-cita yang bisa digapai oleh setiap manusia. Itu adalah fungsi untuk beriman. Di antaranya yaitu juga terus harus perilaku beriman kepada qada dan qadar. Melatih diri untuk apa? Yaitu untuk pandai bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita manusia. Dan juga mendidik diri ini untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan dan juga lainnya. Ya, semoga dengan penjelasan yang tadi anak-anak bisa menerima dan mengetahui apa takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga hari ini belajar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.